Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 11. Kali ini materi yang akan kita bahas masalah sosial dalam ruang lingkup kelompok sosial. Masalah sosial yaitu masalah yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat di mana masalah tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan masalah tersebut menyebabkan ketidaknyamanan kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini contoh kelompok sosial yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang pertama, teman sekelas. Teman sekelas termasuk klasifikasi kelompok sosial in-group, kelompok dalam, karena mereka adalah sekelompok orang yang memiliki rasa solidaritas, kesetiaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan dalam kelompoknya. Pada in-group terdapat identitas yang membedakan antara orang di dalam kelompok dan luar kelompok. Identitas yang dimiliki bersama di dalam kelompok menjadi kami atau milik kami, dan menyebutkan kelompok luar sebagai mereka. Proses pembentukan kelompok sosial adalah karena adanya faktor kepentingan yang sama, yaitu kepentingan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Siswa sebagai individu akan menghadapi berbagai masalah tentunya antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang dihadapi siswa antara lain masalah hubungan dengan teman sebaya yang berada dalam satu kelas. Contoh kasus bullying yang marak dewasa ini terhadap teman. Bullying seperti menjadi salah satu cara bagi siswa yang lebih besar untuk menunjukkan dominasi di sekolah. Contoh lainnya adalah kebiasaan membolos yang sampai sekarang masih sering terjadi di kalangan siswa SMP ataupun SMA. Bolos sekolah merupakan salah satu dari kenakalan remaja. Perilaku membolos sangat merugikan dan bisa menjadi sumber masalah baru. Apabila membolos sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, maka yang bertanggung jawab atas semua ini bukan saja dari siswa saja, melainkan dari pihak sekolah ataupun guru yang menjadi orang tua di sekolah juga ikut andil dalam masalah ini. Yang kedua, persahabatan. Persahabatan termasuk ke dalam kelompok sosial karena setiap anggotanya memiliki kesadaran jenis dan hubungan antar anggota terjalin, tetapi tidak terikat dalam organisasi dan tidak memiliki aturan dan mekanisme keanggotaan secara formal. Ciri persahabatan: A. Memiliki anggota sedikit, kurang dari 30 anggota. B. Hubungan antar anggota bersifat pribadi, akrab, dan mengutamakan komunikasi tatap muka. C. Kebersamaan setiap anggota dalam kelompok relatif lama. D. Bersifat informal, santai, dan saling tertarik. E. Saling mengenal dengan baik antar anggota kelompok sehingga mempunyai perasaan loyalitas. Yang ketiga, unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa termasuk tipe kelompok tak teratur karena semua anggota berkumpul di suatu tempat pada waktu yang sama karena pusat perhatian, tujuan yang sama. Klasifikasi kelompok sosial termasuk ke dalam kelompok semu massa. Karena massa adalah sekumpulan orang yang berinteraksi secara langsung, didorong adanya persamaan minat, perhatian, kepentingan, dan tujuan. Pembentukan massa dapat disengaja ataupun secara spontan. Proses pembentukannya karena didasari oleh faktor kepentingan yang sama, yaitu semua anggota mempunyai pendapat yang sama dan ingin menunjukkan rasa protesnya kepada pihak yang bersangkutan. Masalah yang sering muncul dalam peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kekerasan atau perilaku perusahaan, sehingga mengakibatkan unjuk rasa menjadi rusuh dan merugikan orang yang ada di sekitar tempat unjuk rasa. Yang keempat, penonton konser musik. Penonton konser musik termasuk dalam tipe kelompok tak teratur karena semua anggota berkumpul di suatu tempat pada waktu yang sama karena pusat perhatian yang sama, tetapi di antara mereka tidak saling melakukan interaksi sosial satu dengan yang lain. Keberadaan mereka karena adanya pusat perhatian yang sama dan menarik perhatian bagi mereka. Klasifikasi kelompok sosial adalah kelompok semu kerumunan karena terkait kepentingan sesaat dan bersifat sementara, juga terorganisasi. Kerumunan akan segera berakhir jika orang-orang membubarkan diri karena pusat perhatiannya sudah hilang dan kebutuhannya terpenuhi.
Proses pembentukannya karena didasari oleh faktor kepentingan yang sama, yaitu mereka sama-sama mencari suatu hiburan dengan menonton konser musik. Masalah yang sering muncul dalam peristiwa konser musik adalah tawuran antar penonton dan rendahnya rasa toleransi. Rasa sentimen yang ada dalam masing-masing penonton dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik tawuran. Selain itu, dengan adanya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik, hal tersebut berdampak pada individu-individu yang berada dalam masing-masing kelompok, merasa saling dendam, tidak ada keinginan untuk bersatu dengan kelompok lain. Untuk mencegah adanya masalah yang ada, maka dilakukan tindakan pengendalian preventif dari lembaga kemasyarakatan atau penegak hukum untuk mencegah terjadinya kerusuhan antar penonton, menumbuhkan rasa toleransi serta pengawasan secara intens oleh lembaga kepolisian dalam acara konser musik. Yang kelima, keluarga, termasuk ke dalam kelompok sosial tipe kelompok sosial yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan hubungan antar anggota terjalin tetapi tidak terikat dalam suatu organisasi. Klasifikasi kelompok sosial adalah paguyuban, lebih tepatnya paguyuban karena ikatan darah yang mengacu pada kekerabatan atau didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Ciri-cirinya, yang pertama, dasar hubungan adalah cinta dan rasa persatuan batin yang dikodratkan. Yang kedua, bersifat nyata dan organis. Yang keempat, bentuknya dapat dijumpai dalam bentuk keluarga dan kelompok kekerabatan. Yang keempat, personal, kepribadian jelas. Yang kelima, informal. Yang keenam, tradisional. Yang ketujuh, sentimental. Yang kedelapan, umum. Proses pembentukan keluarga didorong oleh faktor meneruskan keturunan, yaitu pria dan wanita menikah untuk memiliki anak sehingga dapat meneruskan keturunan mereka. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis, masalah di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, menyebabkan bisa bermacam-macam. Terkadang konflik yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga. Tetapi tak jarang juga yang berujung dengan permusuhan jangka panjang dan yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya. Berikut adalah contoh konflik dalam keluarga dan belajar. Contoh konflik dalam keluarga: kecemburuan. Kemampuan tiap-tiap individu berbeda-beda dan hal ini dapat memunculkan kecemburuan di antara saudara. Memang akan sangat ironi bila di dalam keluarga sampai muncul kecemburuan kepada anggota keluarga sendiri. Dan bila hal ini terjadi pada kita, bagaimana kita bisa mengatasinya? Yang kedua, masalah ekonomi. Keadaan ekonomi di dalam keluarga hendaknya tidak menjadi jurang pemisah antar sesama saudara. Bagaimanapun keadaannya, bersatulah dan saling membantulah satu sama lain untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga agar menjadi lebih baik. Jangan biarkan kesulitan ekonomi yang keluarga alami memecah belah kedekatan dalam keluarga. Yang ketiga, perbedaan agama. Tak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri atas anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda. Perbedaan keyakinan tersebut mampu menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik jika masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu sama lain. Memeluk sebuah agama yang diyakini adalah hak asasi tiap-tiap orang, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Namun dalam praktiknya memang tidaklah mudah. Bukanlah kita yang berhak menghakimi seseorang akan apa yang dia percayai. Toleransi adalah satu-satunya cara yang bisa kita andalkan agar dapat tercipta kerukunan dalam keluarga, meskipun terdiri atas agama-agama yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan sosial dalam kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat. Indonesia berusaha melakukan banyak perubahan untuk pembangunan negeri di segala bidang, baik ekonomi, politik, budaya. Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun terkadang pembangunan yang dilakukan memunculkan beragam permasalahan sosial di sekitar kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan dan penghasilan rendah. Adanya kemiskinan, penghasilannya rendah, tidak adanya akses ke pasar kerja, pengangguran, dan sebagainya dalam kehidupan masyarakat dapat mengeksklusi individu dari masyarakat.
Proses eksklusi sosial hakikatnya merupakan konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi atau kesenjangan sosial, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan jejaring sosial dan peluang berkembangnya yang sebenarnya dinikmati sebagai besar masyarakat. Berikut ini merupakan permasalahan sosial, efek dari eksklusi sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, anak jalanan atau anjal merupakan permasalahan sosial yang dewasa ini semakin marak dan meningkat di kota-kota besar. Eksistensi anjal selalu terkait dengan perlakuan dan kondisi dalam keluarga, kemiskinan, perceraian orang tua, serta minimnya perhatian dari lingkungan sosial. Ada 4 tipe anjal, yaitu anjal yang masih tinggal dengan orang tua, anjal yang memiliki orang tua tetapi tidak tinggal dengan mereka, anjal yang tidak memiliki orang tua tetapi tinggal dengan keluarga tertentu, dan anjal yang tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal dengan keluarga. Pekerjaan utama anjal adalah pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanja di toko atau pasar, dan peminta-minta. Pedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 34 ayat 2 bahwa negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Maka prioritas konstitusional agar negara berperan aktif dalam membangun manusia agar lebih bermartabat harus dilaksanakan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial baru. Salah satu jenis pengangguran adalah pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan perkembangan lapangan kerja, sehingga lulusan institusi pendidikan tidak terserap di lapangan kerja. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan besarnya angka pengangguran terdidik, antara lain preferensi atau pemilihan jenis pekerjaan yang diminati dan kurang sesuainya kualifikasi angkatan kerja terdidik dengan kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pengemis jalanan. Pengemis semakin banyak berkeliaran di jalanan, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Di Jakarta misalnya, mereka beroperasi di perempatan atau pertigaan lampu merah dan sekitar terminal. Langkah strategis untuk meningkatkan peran negara dalam meminimalisasi masalah pengemis. Yang pertama, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih arif dan pro terhadap masyarakat kecil, khususnya kaum marginal, baik yang bersifat peraturan maupun tindakan nyata. Yang kedua, elaborasi transmigrasi pemerataan penduduk. Dengan mempertimbangkan latar belakang budaya untuk menghindari konflik, dengan cara ini diharapkan distribusi penduduk merata dan tidak terpusat, sehingga akhirnya tidak terjadi ledakan jumlah penduduk. Selain itu, pemerataan pembukaan lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Ketiga, cara sosioedukasi, merubah pola pikir masyarakat yang kreatif dan mandiri melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah pencegahan semakin parah permasalahan pengemis dan kaum gelandangan, khususnya di ibu kota Jakarta. Selain melakukan sosialisasi kepada para pengemis tentang pentingnya semangat etos kerja, sosialisasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang dipahami dan
dapat diterima oleh kaum pengemis sehingga mereka mau meninggalkan pekerjaannya sebagai pengemis dan bekerja di sektor yang layak dan berkeadilan. Keempat, secara hukum memberikan tindakan yang tegas kepada para pelaku yang memanfaatkan atau mengeksploitasi para pengemis karena hal itu jelas-jelas merupakan tindakan kejahatan atau kriminal. Semoga saja negara dapat memainkan peranannya sebagai partner semua rakyat, bukan partner kartel atau golongan tertentu. Selanjutnya, kajian sosiologi dalam pemecahan masalah sosial di Indonesia. Metode untuk menanggulangi masalah sosial. Yang pertama, metode coba-coba, trial and error metode, yaitu cara penanggulangan masalah sosial yang paling sederhana. Metode ini sering digunakan untuk menanggulangi masalah sosial pada masyarakat yang masih tergolong sederhana dengan bantuan seorang dukun atau dengan memberikan sajian yang diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Yang kedua, metode analisis, yaitu cara penanggulangan masalah sosial dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Para peneliti melakukan pengumpulan data sebagai dasar untuk mencari penyebab-penyebab timbulnya masalah sosial yang sedang terjadi, atau secara langsung menerapkan hasil keputusan pemikiran-pemikiran tertentu untuk meniadakan masalah sosial tersebut. Penerapan metode ini selalu disertai oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap nilai-nilai sosial beserta adat istiadat masyarakat setempat agar terhadap keseimbangan dan kerjasama yang harmonis dalam usaha penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut. Yang ketiga, perencanaan sosial, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta menurut hasil penelitian ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman praktis atau penelitian tanpa perhitungan. Perencanaan sosial berarti usaha memperhitungkan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih serasi dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan ekologi. Peranan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Di suatu masyarakat, kesadaran akan perencanaan sosial semakin tinggi. Keyakinan bahwa perubahan masyarakat dapat direncanakan telah membuat orang dengan sadar membuat perencanaan sosial. Menurut Ogburn dan Nimkop, pada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perencanaan sosial. Yang pertama, adanya modernitas. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan dan analisis informasi yang baik. Yang ketiga, adanya dukungan masyarakat. Yang keempat, adanya sikap pemimpin yang progresif. Bila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perencanaan sosial dapat diterapkan. Salah satu wujud perencanaan sosial adalah program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara jasmani maupun rohani. Pembangunan mencakup 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Masih untuk bab 2 ini kita selesai, sampai bertemu di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.